Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Setiorini. Saya berasal dari Universitas Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pajak penghasilan pasal 22. Nah, video pajak penghasilan pasal 22 ini akan dibagi menjadi dua bagian. Yang saya jelaskan ini sekarang adalah yang bagian pertama. Nah, jadi apa sih pajak penghasilan pasal 22 ini? Nah, pajak penghasilan pasal 22 ini merupakan bentuk pemotongan pajak oleh satu pihak terhadap wajib pajak yang melakukan kegiatan perdagangan barang impor, atau juga disebutkan bahwa objek pajak yang dimaksud adalah barang-barang yang dianggap menguntungkan kedua belah pihak, baik pihak pembeli maupun pihak penjual. Nah, kita akan membahas yang pertama itu mengenai impor. Nah, impor itu apa sih? Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk, yaitu cost, insurance, and freight atau C, ditambah dengan bea masuk dan pungutan lainnya yang dikenal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor. Nah, apa saja sih objek dan berapa tarif dari impor tadi? Yang pertama adalah barang tertentu. Nah, itu dikenakan PPh pasal 22 sebesar 10% dari nilai impor. Yang kedua itu adalah barang tertentu lainnya yang bisa dilihat di lampiran 2 PMK nomor 34 PMK 10 tahun 2017, dikenakan PPh pasal 22 sebesar 7,5% dari nilai impor. Nah, yang ketiga itu adalah kedelai, gandum, dan tepung terigu, dikenakan PPh pasal 22 sebesar 0,5% dari nilai impor dengan menggunakan angka pengenal impor. Nah, yang keempat selanjutnya adalah barang selain barang tertentu lainnya, kedelai, tepung terigu yang menggunakan angka pengenal impor atau API, dikenakan PPh pasal 22 sebesar 2,5% dari nilai impor. Yang kelima ada barang selain barang tertentu lainnya, kedelai, gandum, dan tepung terigu yang tidak menggunakan angka pengenal impor atau API, dikenakan PPh pasal 22 sebesar 7,5% dari nilai impor. Dan yang terakhir itu adalah barang yang tidak dikuasai, dikenakan PPh pasal 22 sebesar 7,5% dari harga jual lelang. Nah, yang keenamnya sedikit berbeda ya, karena dia bukan dari nilai impor tapi melainkan dari harga jual lelang. Nah, saat terutang dan saat pelunasan dari objek dan tarif pajak impor ini itu bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk. Nah, yang pemungutannya dilakukan dengan cara penyetoran oleh importir yang bersangkutan atau Direktur Jenderal Bea dan Cukai ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Sedangkan penyetorannya itu menggunakan formulir surat setoran pajak sebagai bukti dari pemungutan pajak tersebut. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai bendahara. Nah, apa saja sih yang dikenakan pajak dari bendahara ini? Itu adalah berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya. Yang kedua, bendahara pengeluaran dengan mekanisme uang persediaan atau UP. Dan yang ketiga adalah KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA berkenaan pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung atau LS. Nah, pajak atau pembelian barang oleh bendaharawan pemerintah yang terutang ini dipungut pada saat pembayaran. Nah, surat setoran pajak diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak. Nah, pemungut pajak dari pajak bendahara ini adalah bendaharawan, KPA, dan pejabat penerbit surat perintah membayar. Nah, yang selanjutnya kita akan yang terakhir juga ini akan membahas mengenai industri tertentu. Nah, industri tertentu ini apa sih?
Nah, industri tertentu ini adalah penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan juga industri farmasi. Nah, objek dan tarif dari pajak industri tertentu ini adalah: yang pertama adalah penjualan semua jenis semen sebesar 0,25%. Yang kedua, penjualan kertas sebesar 0,1%. Yang ketiga adalah penjualan hand sanitizer sebesar 0,3%. Nah, yang keempat adalah penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda 2 atau lebih, tidak termasuk alat berat, itu sebesar 0,45%. Nah, yang terakhir adalah penjualan semua jenis obat sebesar 0,3% dari dasar pengenaan pajak pertambahan nilai berdasarkan dari PPN ya. Nah, pemungut pajak ini merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha yang serupa. Pajak tersebut itu dipungut pada saat penjualannya juga. Bukti pajak penghasilan pasal 22 ini terdiri dalam 3 rangkap, yaitu 1. Lembar ke-1 untuk wajib pajak yang dipungut. Yang kedua, lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada kantor pelayanan pajak atau dilampirkan pada surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 22. Dan yang ketiga itu adalah lembar ketiga sebagai arsip pemungutan pajak yang bersangkutan. Nah, penjelasannya cukup sampai di sini. Terima kasih untuk pertemuannya. Sampai jumpa kembali.